Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai kegiatan pagi ini kita berdoa terlebih dulu. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma ya nur nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika wa hidayatika kama nawartas samawati wal ard abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, ibu cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nisa Aspia sakit. Oh ya, Nisa Sekia sakit. Baiklah, untuk kegiatan selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional agar lebih bersemangat dan termotivasi belajar. Oke, berdiri dulu kita menyanyikan lagu wajib nasional. Pembelajaran sebelumnya kita sudah menganalisis nilai-nilai yang terdapat dalam sikap cerpen. Sekarang itu tanya, pembelajaran hari ini ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Saya Bu, Ya silakan Anwar. lanjutkan proyek cerpen kemarin. Tuliskan kembali untuk cerpen. Oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk temannya. Standar kompetensi pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Kemudian mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Indikator pencapaian kompetensi yaitu menentukan unsur-unsur pembangun cerpen, menyusun kembali teks cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Sedangkan tujuan pembelajarannya yang pertama, menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek dengan tepat, kemudian menyusun kembali teks cerpen yang memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen dengan tepat. Oke, sekarang ibu mau bertanya dulu. Nah, ada yang masih ingat pengertian serta ciri-ciri cerpen? Ayo Bu. Ya, silakan Ahmad Jamali. Cerpen merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Iya, benar. Tadi Jamali sudah menyampaikan apa itu pengertian cerpen. Nah, sekarang ibu minta beberapa orang menyampaikan ciri-ciri cerpen. Siapa yang bersedia? Oke, silakan Rafa.
Pertama, dapat dibaca dalam waktu singkat. Terus, Yang kedua, permasalahannya berat. oke, ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu, Oke, silakan. Apa-apa? ceritanya tidak bertele-tele bersifat utuh dan khusus. Oke. Itu tadi ciri-ciri cerpen. Terima kasih untuk apa-apa sama Rafa. Kita kasih aplaus dulu. Kita masuk unsur-unsur pembangun cerpen. Sekarang Ibu minta tolong si Akma membacakan unsur-unsur pembangun cerpen. Unsur-unsur pembangunan cerpen. 1. Tema, 2. Alur, 3. Latar, 4. Tokoh, 5. Sudut pandang, 6. Amanat, 7. Majas. Oke, terima kasih Akma. Jadi unsur-unsur pembangun cerpen itu ada 7. Yang pertama apa? Tema. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di antara 7 unsur pembangun cerpen tersebut, ada tidak kalian mengalami kesulitan baik dalam memahami makna, penjelasan atau contohnya? Ya, silakan Jaid. Apa Jaid? Saya masih tidak mengerti pada cerpen di bagian majas itu. Oh, sekarang saya minta bantuan beberapa teman yang bisa menjelaskan bagian majas sekaligus memberikan contoh majas. Ayo. Oke, silakan nama yang lagi. Majas adalah sebuah gaya bahasa yang digunakan penulis sebagai penyimpanan pesan agar lebih imajinatif dan kias. Oke, itu tadi pengertian majas yang sudah disampaikan oleh Jamali. Bisa mendengar Jaid? Jelas? Nah, sekarang contohnya, siapa lagi yang bisa memberikan ibu contoh dari majas tersebut? Oke, silakan Arya. Contoh majas personifikasi yaitu gunung itu melambai padaku. Oke, itu tadi contoh majas personifikasi yang disampaikan Arya, gunung itu melambai. Gunung atau pohon Arya? Pohon ya, biasanya pohon kelapa melambai-lambai. Nah, yang dimaksud majas personifikasi itu adalah majas yang memberikan atau melukiskan benda-benda mati dengan memberikan kelakuan benda hidup seperti manusia. Sekarang pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Peserta didik membentuk kelompok diskusi. Nah, sebelumnya kita sudah membentuk kelompok diskusi. Bukan unsur-unsur pembangun dalam cerpen yang telah didengar atau dibaca. Setelah itu, kalian menyusun kembali teks cerpen yang telah dibaca. Adapun penilaian, yang pertama ada kompetensi sikap yang terdiri dari kerjasama, disiplin, kemudian yang dibaca atau didengar. Kemudian yang ketiga, kompetensi pengetahuan menentukan unsur-unsur pembangun cerpen. Ibu adalah contoh cerpen. Mari kita simak contoh cerpen tersebut. Gapai mimpi karya persoalan yang dibacakan oleh saya sendiri. Setiap orang pasti memiliki tujuan maupun mimpi yang ingin diwujudkan. Di desa, seorang gadis kecil yang hidupnya dalam kemiskinan. Kedua orang tuanya bekerja sebagai petani. Walaupun begitu, mereka bekerja keras dengan sepenuh hati dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Sang gadis kecil pun bertekad untuk mengubah kehidupan saya semuanya dengan giat belajar mulai dari SD. Saat di sekolah, dia belajar dengan sungguh-sungguh. Si gadis ini pun jarang bermain, malah ia mengisi waktu luangnya dengan terus belajar. Dia berusaha untuk tidak membebani orang tuanya dengan meraih pembangunan. Sampai akhirnya pun, di saat dia lulus SMA, ia meraih beasiswa. Semua kerja keras yang telah ia lakukan tidak lupa dengan berdoa berhenti. Bahkan saat dia sudah menggapainya, dia tidak sombong dan sangat bersyukur dengan apa yang dia dapatkan sekarang. Mimpinya pun terwujud dan sang gadis dapat membahagiakan kedua orang tuanya. Kerja keras yang kita lakukan akan membuahkan hasil. Tidak akan ada namanya kerja keras yang sia-sia.
memberikan pertanyaan lagi kepada anak-anak ibu yang hebat dan cerdas. Sebelumnya, apa kalian pernah yang namanya membaca, mendengarkan, bahkan menulis cerpen? Saya, Bu. Ya, silakan Rahma Sarita. Saya pernah mendengar dan membaca cerpen, tapi saya belum pernah menulis cerpen. Nah, tadi Rahma Sarita mengatakan pernah membaca dan juga mendengar cerpen. Cerpen apa yang Rahma Sarita pernah baca dan dengar tersebut? Cerpen yang terakhir kali saya baca, saya sudah lupa dengan judulnya, Bu, tetapi temanya tentang remaja. Oh ya, berarti ada beberapa teman yang sudah membaca cerpen. Tadi cerpennya berjudul atau bertema tentang kisah remaja. Saya sudah mendengarkan pembacaan cerpen ya. Sekarang mari kita tentukan unsur pembangun dari cerpen yang sudah kalian dengar tadi. Sekarang buka link Jamboard yang sudah dibagikan. Tulis di situ informasi apa yang kalian temukan sekarang. Kalau kalian bisa, Ibu akan bacakan informasi apa yang sudah kalian temukan. Anwar Wanulisa, dia menyatakan di sini yang dia temukan informasinya suasananya berjuang dan pantang menyerah. Arya Muhammad Sutiaji, alurnya alur maju. Kemudian Jamali, amanatnya tidak ada kerjaan yang sia-sia. Romi, temanya menggapai mimpi. Kemudian Mutiara Marsha menyatakan amanat juga, pentingnya untuk berusaha. Kemudian Jahid menyatakan latar tempat di desa tempat si gadis kecil. Nurdiatul di sini menyatakan tokohnya ada ayah dan ibu. Bisa kalian lihat, itu hasil kalian dalam menemukan informasi yang terdapat pada cerpen tadi. Yang pertama, judul cerpennya Menggapai Mimpi. Unsur pembangun cerpen apa yang ditemukan dari cerpen yang kalian dengarkan tadi? Unsur pembangun cerpen yang didengar berikut adalah judul cerpen Menggapai Mimpi, karya Naswa Aurelia, tema mengejar mimpi, latar atau setting di sebuah desa, alur atau plot, maju, tokohnya 1 gadis kecil, 2 ayah petani, 3 dan ibu. Amanat, usaha tidak akan mengkhianati hasil, sudut pandang orang ketiga. Ada RKPD. RKPD-nya nanti ada dalam bentuk worksheet atau RKPD. Linknya sudah Ibu bagikan. Nah, ini Ibu bagi per kelompok satu-satu. Silakan kalian isi sesuai dengan nama kelompok yang sudah kita bentuk pertemuan sebelumnya. Jelas? Di RKPD kalian itu sudah ada beberapa materi pembelajaran. Nanti silakan tambah materi pembelajarannya mencari beberapa sumber. Sekarang silakan kalian buka, kalian baca langkah-langkah untuk menyusun kembali teks cerpen. Udah, ada kan?
sampai 5? Ada teriak? Langkah-langkah untuk menyusun teks cerpen tersebut. Itu ada Ibu bacakannya. Ibu. Yang pertama, bacalah cerita pendek yang akan dikonstruksi. Yang kedua, tentukanlah fokus cerita yang akan dikonstruksi. Yang ketiga, catatlah kata-kata kunci yang berkaitan dengan topik. Yang keempat, susunlah menjadi kerangka cerpen. Yang kelima, kembangkanlah kerangka itu menjadi cerpen yang utuh. Kita sudah membentuk 5 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok tema, kemudian kelompok 2, ada kelompok alur, kelompok 3 latar, keempat tokoh, kelima amanat. Kita akan menyusun kembali teks cerpen dalam bentuk proyek. Cerpennya tadi apa? Karya? Oke. Nah, nanti kalian silakan kembangkan, susunkan cerita tersebut, karangan tersebut sesuai dengan apa yang sudah dibaca Brian atau lengkap tadi ya. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, silakan disusun kembali dan kembali berdiskusi kelompok. Untuk kelompok, kita tentukan sekarang waktu kita untuk menyelesaikan proyek dalam menulis cerpen. Kan kita sudah tadi membahas tentang cerpen, nanti kita akan menulis cerpen. Nah, nanti berupa produknya yaitu cerpen. Sekarang tentukan waktunya. Silakan. Kalau kita 3 hari selesai ya? Kalau 2 minggu? Kalau 2 minggu berasa terlalu lama ya? 1 minggu cukup? Oke. Nah, nanti silakan kalian buat cerpen kalian sendiri. Artinya cerpen tersebut hasil karya kalian. Kemudian temanya dengan tema bebas dalam waktu 1 minggu tadi ya. Sepakat ya? Nah, jadi dalam waktu 1 minggu itu silakan kalian sambil berkonsultasi sama ibu bagaimana perkembangan nanti proyek yang sudah kalian buat. Oke? Bagaimana cara membuat cerpen? Misalnya pada cerpen robohnya surau kami tadi kita bisa menemukan sebuah masalah. Nah, masalah yang terdapat di cerpen robohnya surau kami tadi apa? Kakek meninggal bunuh diri. Iya, kakek garing yang meninggal. Nah, itu sebuah masalah. Nah, itu bisa menjadi awal ide untuk menulis cerpen. Nanti untuk kerangka penulisannya itu bisa kalian baca di materi yang sudah dibagikan ya. Oke. Bagaimana kalau kesulitan? Jelas ya? Untuk kelompok 2 ada kesulitan atau ada yang kurang jelas? Tidak ada. Oke, kita begitu ya. Ini di kelompok 3, kelompok alur ya. Ada kesulitan? Kita berbuka. Oke, kalau begitu silakan lanjutkan. Untuk kelompok tokoh ada kesulitan. Oke, silakan lanjutkan ya. Nanti Ibu minta perwakilan 1 orang untuk presentasi ke depan. Oh, terakhir amanat. Bagaimana ada kesulitan untuk menentukan unsur-unsur pembangun cerpennya? Tidak ada, berarti jelas? Jelas. Oke, silahkan dilanjutkan kalau begitu.
Ini nanti paragrafnya dibuat Bang untuk hasil menyusun kembalinya nanti. Oke. Tanya, aku ingat punya istri. Aku ingat punya istri. Oke, bagaimana sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai siap presentasi. Untuk kelompok 1, kelompok tema, silakan kalian presentasikan materinya, hasil menentukan topiknya. Itu tema untuk kelompok 1, kelompok 2 nanti alur, kelompok 3 itu latar, kelompok 4 itu presentasikan tokoh ya. Kemudian kelompok 5 amanat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghemat waktu, kami persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wayan, perwakilan dari kelompok 1 tema, akan mempresentasikan hasil dalam menentukan unsur pembangun. Berikut hasil diskusi kami. Tema atau pokok persoalan cerpen robohnya surau kami, karya Ali Akbar Nafis, sesungguhnya terletak pada persoalan batin. Kakek garing setelah mendengar bualan Ajo Sidi. Bukti kutipan. Sedari mudaku, aku di sini bukan takku ingin punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang-orang lain. Tak kupikirkan kehidupanku sendiri. Aku tak ingin cari karya, bikin rumah. Segala kehidupanku, lahir batinku, kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah aku menyusahkan orang lain. Lalat seekor pun enggan aku membunuhnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasi yang disampaikan. Silakan untuk kelompok lain apakah ada yang ingin menanggapi? Hasil presentasi tadi, kalau menggunakan kutipan tersebut, kenapa tidak menggunakan kutipan lain yang ada di cerpen? Oke, untuk kelompok 3 terima kasih atas pertanyaannya. Kepada kelompok 1 silakan kembali menanggapi. Karena kutipan yang telah dibaca tadi itu yang paling sesuai. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 1. Kepada kelompok 3 apakah sudah jelas? Jelas.
lanjutkan kepada kelompok 2 dipersilakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rahma Sarita, perwakilan dari kelompok 2 Alur, akan mempresentasikan tentang latar dari cerpen robohnya surau kami, karya Ali Akbar Nafis, berupa latar waktu, latar tempat, dan suasana. Pertama, latar waktu. Saat tokoh aku berbincang dengan kakek. Kedua, saat Ajo Sidi menceritakan Haji Saleh di neraka. Latar tempat, kota, dekat pasar, di surau, di neraka, dan sebagainya. Latar suasana, kematian kakek Garin, membuat heran banyak orang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 atas paparan yang disampaikan. Kepada kelompok lain, apakah ada yang ingin menanggapi? Saya. Ya, silakan. Mengapa letak suasana hanya membingungkan dan membuat heran banyak orang? Apakah tidak ada suasana sedih dan duka ketika kakek itu meninggal? Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok 4. Kepada kelompok 2, silakan menanggapi. Nama saya Korang Romana, perwakilan kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Tentang suasana, setiap cerita itu berbeda, tergantung isi cerita pada cerpen tersebut. Pada cerpen robohnya surau kami, karya Ali Akbar Nafis, yang kami temukan yaitu membingungkan dan membuat heran banyak orang. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 2. Kelompok 4, apakah sudah jelas? Jelas. Oke, kita lanjut ke kelompok 3 yang moderator ya. Silakan untuk kelompok 3 lanjutkan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Diatur, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan cerpen robohnya surau kami, karya Ali Akbar Nafis, bagian alur. Yang pertama yaitu penyituasian, adapun bukti kutipannya adalah sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapat apa-apa. 2. Pencukupan konflik, contoh bukti, tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang, sudah meninggal. 3. Peningkatan konflik, contoh bukti, dan biang keladi dari kecerobohan ini ialah sebuah dengongan yang dapat disangka sebenarnya kakek begitu murah. 4. Klimaks, dia bercerita karena didesainkan dari dalam batinnya. 5. Penyelesaian, kejutannya itu tentang pemecahan masalah, yaitu ketika orang-orang terkejut pendapat si kakek geram itu meningkat dengan cara mengenaskan. Justru Ajo Sidi menganggap hal itu biasa saja. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Terima kasih untuk kelompok 3. Pada kelompok lain, apakah ada yang ingin menanggapi? Ada? Sepertinya tidak ada, sudah jelas. Kita lanjut ke kelompok 4 yang moderator. Silakan untuk kelompok 4 perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Mutiara Marsyana Madani, perwakilan dari kelompok 5 Amanat. Di sini saya ingin memaparkan sinopsis cerpen robohnya surau kami. Cerpen robohnya surau kami ini bercerita mengenai di suatu tempat ada sebuah surau tua yang nyaris ambruk. Datanglah seseorang yang ke sana dengan keikhlasannya hatinya dan izin dari masyarakat setempat untuk menjadi garing atau penjaga surau tersebut. Dan hingga kini surau tersebut masih tegak berdiri. Meskipun kakek atau garing dapat hidup karena sedekah orang lain, tetapi ada hal pokok yang membuatnya dapat bertahan, yaitu dia mau bekerja sebagai pengasah pisau. Dari pekerjaan inilah dapat mengais rezeki, apakah itu berupa uang, makanan, kue-kue, atau rokok. Kehidupan kakek ini sangat monoton. Dia hanya mengasah pisau, menerima imbalan, membersihkan dan merawat surau.
beribadah di surau dan bekerja hanya untuk keperluannya sendiri. Hasil pekerjaannya itu tidak untung orang lain, apalagi untuk anak dan istrinya yang tidak pernah berpikiran. Suatu ketika datanglah Ajo Sidi untuk berbincang-bincang dengan penjaga. Sepulangnya Ajo Sidi, penjaga surau itu murung, sedih dan kesal karena dia merasakan apa yang diceritakan Ajo Sidi itu sebuah ejekan dan sindiran untuk dirinya. Dia memang tidak pernah mengingat anak dan istrinya, tetapi dia pun tidak kaya atau membuat rumah. Segala kehidupannya lahir batin diserahkan kepada Tuhan. Dia tak berusaha menyusahkan orang lain atau membiasa bersujud, bersyukur, memuji dan berdoa kepada Tuhan. Tapi apabila penjaga surau begitu memikirkan hal ini dengan sengaja perasaannya. Akhirnya dia tidak kuat memikirkan hal itu. Kemudian dia lebih memilih jalan pintas untuk menyebut kematiannya dengan cara menggolok lehernya dengan pisau cukur. Kematiannya sungguh mengejutkan masyarakat sekitar. Semua orang berusaha mengurus mayatnya dan menguburnya, kecuali satu orang saja yang tidak begitu peduli atas kematian sang kakek. Dialah Ajo Sidi, yang pada saat semuanya orang mengantar jenazah penjaga surau, dia tetap pergi bekerja. Tadi kita sudah mempresentasikan baik dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Nah, dari hasil presentasi tadi, kalian mengerjakan LKPD, Ibu akan sampaikan hasil nilai dari LKPD kalian. Itu yang kalian kerjakan dalam bentuk worksheet, itu hasilnya ada di monitor. Untuk kelompok tema, itu dapat nilai 8 atau 80. Hasilnya kelompok pokok. Mana kelompok pokok? Angkat tangannya. Oh iya, kelompok tokoh itu kelompok 4 juga mendapat nilai yang sama, yaitu 8. Kemudian kelompok berikutnya, kelompok latar, itu juga mendapat nilai yang sama, yaitu nilai 8. Kemudian kelompok amanat itu nilainya nyaris sempurna, yaitu dapat nilai 9. Nah, ini kelompok yang sangat fantastis karena mencapai nilai sempurna, yaitu kelompok alur. Oke, untuk kelompok alur silakan berdiri. Mari bersama kita beri apresiasi untuk teman-teman kalian yang sudah mendapat nilai sempurna. Setidaknya, lalu kembali, setidaknya itu sudah menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain ya. Baiklah anak-anak, kita sudah sampai tahap penutup. Kita simpulkan bersama pembelajaran kita hari ini mengenai unsur pembangun cerpen, yaitu alur, tema, dan sebagainya, dan juga menyusun kembali teks cerpen yang sudah dibaca. Ada yang berarti menyimpulkannya lagi? Silakan. Pembelajaran hari ini tentang menentukan unsur pembangun cerpen, yaitu ada tema, alur, latar, amanah, sudut pandang, dan gaya bahasa. Oke, silakan. Siapa lagi yang mau menambahkan kembali? Silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah rekonstruksi atau menulis kembali teks cerpen dengan menggunakan kalimat tetap dengan memperhatikan unsur-unsur membangun cerpen. Iya. Baiklah, tadi sudah kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Untuk refleksinya ke dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali manfaat kita dalam membaca cerpen. Salah satunya dalam cerpen tadi ada apa? Amanat ya. Nah, amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang itu berisi pesan moral, pesan keagamaan, dan yang lainnya itu bisa kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu kita lakukan evaluasi pembelajaran. Kita evaluasinya melalui aplikasi Quizizz. Tadi sudah Ibu berikan linknya, sudah masuk join semua? Sudah. Ya, itu kita lanjutkan untuk mengerjakan evaluasi mandiri kalian melalui Quizizz. Waktunya hanya sekitar 5
Oke. Siap lah. Main lagi masih yang tadi. Berubah tadi Bu. Stres. Orang yang sudah selesai. Nah, anak-anak, kita tadi baru saja melakukan evaluasi melalui aplikasi Quizizz. Bagaimana pengalaman kalian tadi? Menyenangkan. Oke. Nah, hasil evaluasi tadi ada 6 orang mendapat nilai sempurna. Sisanya hanya 1 orang tadi yang mendapat nilai belum tuntas. Nanti Ibu mengakhiri pembelajaran. Ibu sampaikan untuk materi pembelajaran kita selanjutnya yaitu teks eksplanasi. Nanti silakan kalian pelajari, nanti materinya ada Ibu share di WA ya. Oke? Oke, sebelum Ibu tutup ada yang bertanya? Tidak ada Bu. Ya sudah, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa kita hari ini. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.